Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya Meme Linda dalam channel YouTube saya Meme Linda. Di sini saya berdoa semoga kita selalu diberkati dan diberikan kesehatan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan Yesus Kristus selalu melingkupi kita dengan kasih setianya. Di sini saya ingin bawa kita dalam sebuah perenungan atau khotbah, di mana khotbah kali ini saya ambil dari hasil kunjungan pastoral counseling yang saya lakukan dengan salah satu teman saya. Adapun khotbah ini saya ambil topik tentang penderitaan dengan judul khotbah kali ini yaitu hikmah dari penderitaan. Dan untuk nas Alkitabnya sendiri saya ambil dari kitab Ayub pasal 2 ayat yang ke-1 sampai dengan 13. Di situ saya akan membawa kita dalam sebuah perenungan di mana nanti saya akan menjelaskan bagaimana keterkaitan antara penderitaan yang teman saya ini alami dengan nas Alkitab dari Ayub ini. Adapun hal-hal yang melatar belakangi dan menjadikan alasan bagi saya untuk membuat khotbah ini, itu karena saya melihat teman saya ini sedikit murung dikarenakan beberapa kejadian yang dialaminya. Ia berkata bahwa hidupnya terasa sangat sulit dikarenakan percobaan yang dialaminya, mulai dari neneknya yang sakit-sakitan hingga meninggal dunia, dan dilanjutkan dengan ibunya yang juga mengalami hal yang sama. Lalu, ada juga masalah keuangan yang semakin menipis di setiap harinya. Ia merasa kecewa karena keadaan ini menerpanya. Meskipun demikian, kalau boleh jujur, saya sangat merasa salut dengan teman saya ini. Meskipun mengalami perkara yang demikian, ia tidak menjauhkan dirinya dari Tuhan sama sekali. Ia tetap berpegang teguh pada janji Tuhan meskipun ia sempat merasakan kecewa dan tidak adil karena kematian kedua orang terkasihnya. Menurut saya hal itu hal yang manusiawi, karena setiap orang pasti pernah merasakan yang namanya sakit hati, kecewa, dan merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling menderita. Demikian juga dengan teman saya ini. Tentulah dia mengalami hal yang demikian karena ia kehilangan kedua orang terkasihnya. Teman saya berkata, ia hanya berharap bahwa janji Tuhan itu dapat terjadi secara nyata dalam kehidupannya, di mana ketika ia mengalami goncangan dan percobaan hidup yang begitu hebatnya, di situ Tuhan akan memberikan sukacita yang besar nantinya kepada mereka, karena dia percaya bahwa setiap doa dan harapan yang dinyatakan secara tulus kepada Tuhan, maka hal itu pasti terjadi. Teman saya sangat-sangat meyakinkan bahwa janji Tuhan itu pasti nyata terjadi dalam kehidupannya. Meskipun sekarang ia mengalami sebuah goncangan yang begitu berat, sebuah penderitaan yang menurut kita begitu hebatnya terjadi kepada dia, dia yakin bahwa janji Tuhan itu nyata. Kebahagiaan itu pasti ada saatnya terjadi kepada mereka dan kepada semua orang yang ditinggalkan oleh orang terkasihnya. Sebab Tuhan memberikan sebuah janji yang indah, itu yang dikatakan oleh teman saya, di mana dia berkata bahwa Tuhan itu berkata, berbahagialah mereka yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ayat dari Injil Matius ini tentunya sudah sering kali diperdengarkan, baik itu dalam khotbah ataupun renungan bagi kita yang masih merasakan kedukaan. Tentunya ayat ini bisa menjadi sumber penguatan karena akan selalu ada pelangi yang muncul sehabis hujan. Itulah yang teman saya katakan. Pasti ada pelangi sehabis hujan. Di balik penderitaannya sekarang, tentunya pasti ada kebahagiaan yang akan menunggu. Dari sedikit cerita yang saya dapatkan dari teman saya ini, dari cerita tentang pengalaman hidupnya, saya mengambil sebuah nas Alkitab, di mana saya ambil dari kitab Ayub pasal 2 ayat 1 sampai 13. Menurut saya dari kitab Ayub pasal 2 ayat 1 sampai 13 ini memiliki keterkaitan dengan apa yang dialami oleh teman saya ini, di mana di dalam kitab Ayub ini menceritakan tentang bagaimana pencobaan dan penderitaan yang dialami oleh Ayub yang disebabkan oleh iblis, di mana iblis itu sendiri meminta izin kepada Tuhan untuk mencobai Ayub. Ayub yang seorang saleh, jujur, dan tidak pernah melakukan dosa, dicobai oleh iblis. Nah,
Melalui itu, iblis melihat bagaimana sosok Ayub. Ayub sangat-sangat sabar, saleh. Ia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Banyak penderitaan yang dialaminya, tetapi iman Ayub tetap kuat. Mulai dari kesakitan yang dirasakannya, dari sakit penyakit, kematian anak-anaknya, kehilangan harta-hartanya, dijauhi orang-orang terdekatnya. Dia tidak pernah merasa kecewa dengan Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Malah sebaliknya, melalui pencobaan yang dialami oleh Ayub ini, dia malah lebih mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Dia mengharapkan Tuhan untuk memberikan pertolongan kepadanya. Di sini kita belajar bahwa Ayub memberikan contoh bahwa untuk kita manusia, seberat apapun pencobaan yang kita alami, sebesar apapun pencobaan yang kita hadapi, Tuhan tetap ada untuk kita. Tuhan tetap mengasihi kita, membimbing kita, menuntun kita, memberikan penguatan kepada kita. Meskipun pencobaan itu sangat-sangat berat menurut kita, kan, tetapi ada pelangi sehabis hujan. Pelangi itu ada. Kebahagiaan itu pasti ada. Tuhan tetap menyediakan jalan terbaik untuk kita. Dan jika kita berbicara tentang penderitaan, apa sih hal yang paling kita hindari dan tidak kita harapkan terjadi di dalam hidup dan kehidupan kita? Jawabannya ya jelas penderitaan. Saya saja secara pribadi, hal yang paling tidak ingin saya rasakan adalah penderitaan. Tetapi, banyak sekali penderitaan dan saya yakin kalian semua pun pasti demikian. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang ingin mengalami yang namanya penderitaan. Tetapi, satu hal yang harus kita sadari, penderitaan itu tidak pernah memandang bulu. Siapapun orangnya pasti bisa dan pernah merasakan yang namanya penderitaan. Baik dialami oleh laki-laki, perempuan, orang tua, orang muda, remaja, anak-anak, orang kaya, orang miskin. Bahkan siapapun itu pasti pernah mengalami yang namanya penderitaan. Setiap orang ataupun keluarga pernah menghadapi tragedi di dalam hidupnya masing-masing. Misalnya peristiwa kematian, sakit penyakit, krisis keuangan, ketidakadilan, dan sebagainya pasti pernah dialami oleh seseorang, ataupun keluarga, ataupun siapa saja di luar sana. Seperti halnya tokoh Ayub merupakan seorang pribadi yang saleh, jujur, setia, dan taat, serta takut akan Tuhan saja. Ia menjauhi kejahatan dan tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi, ia tetap saja dapat mengalami pergumulan di dalam kehidupannya. Ia menghadapi percobaan dan penderitaan yang begitu besar, dari kehilangan harta benda, kehilangan anak, dijauhi orang-orang, dan sebagian sahabatnya serta istrinya sendiri pun ingin meninggalkan dia karena ketaatan dan kesetiaannya kepada Tuhan. Melalui musibah dan bencana yang dialaminya, Ayub justru malah menguatkan iman dan kepercayaannya terhadap Tuhan Allah. Dan begitu pula dengan teman saya tadi yang saya ceritakan. Ia pun mengalami sebuah kejadian yang hampir sama dengan tokoh Ayub ini. Tetapi, mereka semua percaya bahwa janji Tuhan itu indah seperti terdapat dalam kitab Mazmur, pasal 34 ayat 5 yang berbunyi, "Aku mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku." Ketika kita merasakan perasaan baik itu, senang ataupun sedih, memang sebaiknya kita pergi untuk mencari Tuhan. Tuhan sendiri sebenarnya sudah mengetahui apa yang kita rasakan dan butuhkan. Dan dengan berjalan kepadanya, ya, maka ia akan membantu kita untuk terbebas dari segala perasaan yang tidak menyenangkan dengan damai yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Maka penderitaan itu akan digantinya dengan perasaan damai sejahtera. Tidak ada lagi penderitaan ketika kita benar-benar mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita meminta pertolongan Tuhan. Kita meminta agar Tuhan menuntun kita ke jalan yang benar, yang sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan itu. Nah, saudara-saudari, melalui apa yang saya khotbahkan tadi atau ceritakan tadi mengenai tokoh Ayub dan teman saya ingin membuat sebuah kesimpulan untuk kita, di mana kesimpulan ini bisa menjadi refleksi untuk kita, orang-orang Kristen pada masa kini.
untuk lebih memahami maksud dan makna yang Tuhan berikan kepada kita melalui berbagai macam hal, misalnya saja melalui penderitaan tadi. Nah, melalui penderitaan yang dialaminya saja, Ayub menunjukkan bagi kita bagaimana iman kesetiaannya kepada Allah mampu menyelamatkan kehidupannya. Ayub menerima malapetaka dan musibah yang bisa dikatakan melewati batas kemampuannya. Mengapa dikatakan lewat dari batas kemampuannya? Itu karena selain anak-anaknya yang meninggal, juga segala harta miliknya seperti peternakan dan segala kepunyaannya termasuk keluarganya diambil darinya. Jika kita membayangkan situasi yang dialami oleh Ayub, tentu itu adalah sebuah malapetaka yang sangat menyiksa. Ditambah lagi siksaan diri seperti penyakit yang dialami oleh Ayub dalam kisahnya. Tetapi apa yang terjadi pada Ayub? Ia tidak menyangkal imannya, ia tidak meninggalkan Tuhan. Ia justru mendekatkan diri kepada Tuhan. Melalui penderitaannya, Ayub malah semakin memperkuat imannya sehingga ia diberkati oleh Tuhan Allah dan menerima kembali hartanya berlipat kali ganda dari sebelumnya. Itulah saudara-saudari yang harus kita pahami bahwa Tuhan itu menjamin hidup kita. Meskipun sekarang kita mengalami kesakitan yang begitu hebat dan besar dalam hidup kita, yakin Tuhan pasti akan menolong dan memampukan kita untuk terus hidup dan percaya serta taat kepadanya. Dan kita akan memperoleh janji Tuhan itu. Seperti halnya pelangi sehabis hujan. Di balik penderitaan pasti ada kebahagiaan yang akan datang kepada kita. Seperti juga terdapat dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani pasal 11 ayat 1 berbicara tentang iman. Nah, melalui imannya ditekankan iman yang menyelamatkan Ayub. Ayub percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang sedang menderita, tetapi Allah selalu menolong dan selalu ingin memberikan yang terbaik untuk umatnya. Allah mungkin memberikan sebuah pelajaran yang mungkin tidak dimengerti oleh manusia yang menjalaninya. Tetapi Allah yang pengasih dan penyayang itu selalu mengasihi umatnya yang beriman dan percaya kepadanya. Apalagi seperti tokoh Ayub tadi yang saleh. Meskipun ia mengalami pencobaan, tetapi akhirnya Tuhan tetap memberikan penyelamatan kepadanya. Bahkan Tuhan mengganti apa yang terjadi kepada Ayub. Penderitaan Ayub menjadi sebuah kebahagiaan berkali-kali lipat dari apa yang dirasakan Ayub. Ayub memperoleh sukacita yang berkali-kali lipat dari Allah. Itulah saudara-saudari yang harus kita tahu bahwa Tuhan itu Maha Pengasih dan Penyayang bagi umat-umatnya yang percaya dan yang tekun kepadanya. Sampai di situ saja apa yang saya khotbahkan. Kiranya tokoh Ayub ini dapat menjadi contoh dan teladan bagi kita. Begitu pula untuk teman saya tadi. Kiranya apa yang dialaminya dapat menjadi berkat di lain hari. Meskipun sekarang ia mengalami sebuah penderitaan yang begitu berat untuknya karena kehilangan kedua orang terkasihnya. Kiranya hal itu dapat diganti dengan sukacita yang besar dari Tuhan Yesus Kristus untuk dia. Baik saudara-saudari, sampai di sini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih sudah mau menonton khotbah saya dan mampir ke channel saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel saya Meme Linda dan terus dukung saya untuk saya agar saya merasakan semangat untuk terus berbagi dan bercerita serta berkhotbah untuk kita semua. Terima kasih, sampai jumpa. God bless you.